Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafez. Saya merupakan dosen dari Universitas Lampung di Satker Fakultas Hukum, tepatnya. Hari ini saya akan memperkenalkan bahwasannya saya merupakan peserta Serdos dalam penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Ilmu Hukum, merupakan mata kuliah semester gasal, yaitu semester pertama ganjil dengan kode mata kuliah HKF 620101. Adapun deskripsi singkat mata kuliah pengantar ilmu hukum, yaitu mata kuliah pengantar ilmu hukum atau yang dikenal dengan istilah akronim PIH. Pembelajaran mata kuliah di pengantar ilmu hukum memiliki 9 CPMK. CMK dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ini yaitu seluruh mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur hukum, keberlakuan hukum di masyarakat, keragaman arti dan cara pembedaan hukum, sumber hukum, disiplin konsep hukum, dan disiplin hukum empiris. Dalam proses belajar mengajar di perkuliahan pengantar ilmu hukum ini, yaitu salah satunya adalah buku Profesor Wahyu Sasongko terkait dasar-dasar ilmu hukum. Bentuk perkuliahan dalam pengantar ilmu hukum satu semester ke depan yaitu dengan kuliah tatap muka atau sit-in di dalam kelas, dan kita akan memiliki metode problem based learning dan melalui platform LSM di Universitas Lampung, yaitu Vkelas Universitas Lampung. Adapun aspek yang dinilai dalam perkuliahan pengantar ilmu hukum dalam satu semester ke depan, yaitu dalam menentukan nilai akhir akan digunakan persentase pembobotan teori sebagai berikut. Tugas 20%, kuis 20%, UTS 20%, UAS 20%, kinerja dan aktivitas di kelas itu 10%, dan sikap mahasiswa itu 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat sejahtera buat kita semua. Langsung saja pertemuan lanjutan dari minggu kemarin yang sudah kita bahas, yaitu pengantar ilmu hukum di pertemuan pertama, yaitu terkait definisi dan apa itu hukum, ya. Dan minggu ini kita sudah masuk ke dalam submateri sumber-sumber hukum. Teman-teman bisa ambil materi melalui barcode di depan. Bisa dapat semua? Oke. Bahwasannya saya ingin sampaikan adalah, teman-teman, materi kita hari ini adalah sumber hukum, ya. Pengantar buat teman-teman yang baru masuk ke dalam fakultas hukum, calon-calon sarjana hukum ke depan. Bahwasannya materi di dalam pertemuan ini memiliki tujuan capaian teman-teman untuk memahami, ya, yaitu di sini beberapa poin atau koridor yang mau nggak mau teman-teman harus paham di dalam materi ini, yaitu sub CPMK 6, yaitu teman-teman idealnya harus mampu menjelaskan pengertian sumber hukum itu apa sih artinya sumber hukum, gitu kan, apa sih tujuannya, apa sih maksudnya, gitu kan. Terus yang selanjutnya ada sub CPMK 7 dalam pertemuan ini, yaitu teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan sumber hukum Wellborn dan Canborn, ya, merupakan seorang ahli yang memberikan sebuah pendapat terkait sumber hukum. Dan yang ketiga, sub CPMK 8, yaitu teman-teman harus dapat mampu menjelaskan sumber hukum material dan formal.
mungkin teman-teman sebelum masuk ke dalam semester pertama ini dan mengenal pengantar ilmu hukum, teman-teman sebelumnya pernah mendengar nggak sih atau pernah mendapatkan pelajaran nggak sih terkait sumber hukum di SMA mungkin? Oke, artinya memang keilmuan hukum ini merupakan satu ilmu yang baru ya teman-teman. Tidak ada estafetnya. Kalau kita ngomongin ambil jurusan yang satu akuntansi, teman-teman bisa mendapatkan materi atau base material atau base pengantar di akuntansi, dan teman-teman bisa bawa ilmu itu ke jenjang pendidikan tinggi. Tapi kalau hukum enggak, teman-teman memang starting point-nya akan mempelajari banyak hal baru, ya, gaya berpikir baru, gimana konstruksi berpikir di dunia hukum, ya, bagaimana gameplay-nya di dunia hukum, gitu kan. Dan itu teman-teman harus mau nggak mau ya starting point dari sini, gitu. Ya, kita masuk materi terkait sumber-sumber hukum material dan formil. Bahwasannya di dalam pengantar, pada dasarnya ketika kita ngomongin sumber itu apa teman-teman? Secara definitif sumber itu apa? Ada yang boleh? Siapa namanya? Siapa namanya? Septi apa? Ini Sep? Bahan, ya. Bisa dikatakan artinya bahan. Sumber hukum artinya bahan hukum, ya. Artinya hukum memiliki dunianya sendiri, ya, punya cabang pemikirannya sendiri, cabang ilmunya sendiri, dan punya mekanisme implementatif ilmunya itu, gitu ya. Jadi sumber hukum itu, ya, akan menjadi sebuah landasan teman-teman untuk memasuki dunia hukum, ya. Nah kita, ya, ketika teman-teman udah tahu sumber hukum, itu yang menjadi landasan teman-teman. Makanya kata saya, pasti beda kok nanti pada akhirnya teman-teman kalau udah jadi sarjana hukum masuk ke dalam masyarakat. Bahwasannya yang satu, sumber-sumber hukum material dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Di sini ada satu contoh, seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa berbagai kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menjadi timbulnya hukum. Seorang ahli kemasyarakatan sosiolog akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, ya. Jadi punya referensinya masing-masing pada akhirnya. Nah, atau dasar pijak kita, ya teman-teman, itu sebenarnya secara general itu ada 5. Bisa teman-teman lihat, ya. Undang-undang, statut, statut, ya, terus kebiasaan custom, terus keputusan hakim jurisprudens, traktat, dan pendapat sarjana hukum atau doktrin. Itu kita bahas teman-teman. Undang-undang, pada akhirnya ketika teman-teman sudah mengetahui sumber hukum yang paling pertama adalah undang-undang, aturan yang paling best, ya, mau nggak mau teman-teman sebagai calon sarjana hukum harusnya paham bahwasannya apa yang teman-teman akan pikirkan, apa yang akan teman-teman ucap, dan apa yang akan teman-teman lakukan itu harus berdasarkan undang-undang. Nah, makanya kata saya, pada akhirnya sarjana hukum ini nanti menjadi orang-orang yang agak rigid mungkin, agak kaku mungkin, karena based on berpikir, berucap, dan bersikapnya, ya, dia akan muara awalnya adalah dengan bagaimana undang-undang, bagaimana bunyi undang-undang, bagaimana apa yang diutarakan oleh undang-undang, seperti itu, ya. Pernah ada yang dengar? Setiap perjanjian akan menjadi undang-undang para pihak. Artinya, setiap perjanjian
akan menjadi salah satu sumber utama dari hukum formal kita. Setelah undang-undang, itu adalah customary atau kebiasaan. Nah, teman-teman sadar nggak sih, kadang-kadang hal-hal yang berulang terus-menerus di dalam masyarakat terus terjadi sistematis, ya, berulang dan lama, ya, dan turun-temurun bahkan, gitu kan, itu bisa menjadi satu sumber hukum, ya. Landasan tadi berucap, bersikap, dan bertindak orang sarjana hukum, kebiasaan, customary. Jadi kebiasaan itu bisa jadi hukum. Contoh nyatanya apa teman-teman? Ada yang menyadari nggak? Salah satu bentuk kristalisasi, ya, kebiasaan yang menjadi hukum itu apa? Ada? Hukum adat. Nah, siapa itu namanya? Erlangga. Ya. Jadi pada akhirnya kristalisasi dari kebiasaan itu, ya, yang muncul terus menerus, ya, sistematis, berulang dengan kurun waktu yang terus, ya, dan diestafetkan dari generasi ke generasi. Terlepas itu dia akan dituliskan atau tidak dituliskan, itu bisa menghasilkan sebuah customary atau kebiasaan. Dan ini diakui secara hukum, secara umum, ya. Selanjutnya, keputusan hakim atau jurisprudence. Teman-teman harus tahu dan sadar bahwasannya ada sebuah chamber atau kamar, ya, yang menjadi core atau inti dari dunia hukum, yaitu pengadilan, ya. Ketika pengadilan, salah satu chamber atau kamar penyelesaian sengketa itu nggak ada pilihan lain, itu peradilan. Masuk ke dalam satu pengadilan, menghasilkan satu keputusan terhadap sengketa apapun, hasil dari keputusan akhir hakim itu dikatakan sebagai jurisprudence, ya. Lagi-lagi jurisprudence menjadi sumber atau muara kita atau dasar pijak kita untuk mengambil langkah ucap, sikap, langkah pikir, ucap, dan sikap kita ke depan sebagai sarjana hukum, ya. Terus traktat, ya. Traktat ini kesepakatan, ya, tapi kesepakatan bersama, ya. Karena ini kita lagi berbicara sumber hukum formal secara general, ya. Traktat ini dimaknai, dan kita tidak bisa terlepas dari pertemuan sebelumnya ketika kita berbicara sejarah hukum, ya, membutuhkan sebuah kesepakatan, ya, yang berhadapan dengan subjek hukum lainnya, bangsa ketemu bangsa, ya. Ini namanya kesepakatan antar bangsa sebenarnya, ya. Selanjutnya, yaitu adalah pendapat sarjana hukum, ya. Teman-teman sering baca buku yang siapa? Buku baru apa buku jadul? Buku baru. Kalau buku baru gak ada istilahnya pendapat sarjana hukum, ya. Karena sarjana hukum ini sudah banyak banget. Nanti bentar lagi aja kalian gak kerasa nanti udah selesai jadi sarjana hukum, ya. Jadi kalau ketika teman-teman membaca sebuah buku-buku hukum yang lampau di 90-an mungkin, ya, itu selalu banyak teman-teman akan melihat sebuah firm, ya, yang menyatakan bahwasanya pendapat sarjana hukum mengatakan si A, ya, sarjana hukum mengatakan yang demikian, ya. Tidak menjadi satu hal yang rare itu apa? Iya, tidak menjadi satu hal yang langka. Kalau dulu sarjana menjadi satu hal yang langka,
Tapi hari ini sarjana magister pun tidak menjadi hal yang langka, ya, karena sudah sangat banyak sekali, sehingga akhirnya ada sebuah adaptasi dari dunia hukum yang mau nggak mau pendapat sarjana hukum ini, atau kita katakan doktrin, ya, ini tidak akan bisa diterima ketika teman-teman hanya di level strata 1 ataupun strata 2, ya. Jadi doktrin itu sangat susah sekali untuk diterima ketika strata teman-teman ada di level yang basic, ya, dia satu hari ini gitu kan. Sehingga hari ini ketika kita ngomong pendapat sarjana hukum sudah tidak populer, ya. Makanya sekarang yang menjadi populer adalah pendapat ahli, ya. Apa yang dimaknai ahli secara prakteknya di dunia hukum? Ya, profesor, ya. Ketika teman-teman mendapatkan gelar profesor, mau nggak mau teman-teman akan dapat sangat dihormati pendapatnya. Itu yang menjadi dasar bincang lagi tadi, dasar acuan kita sebagai sarjana hukum ke depan, ya. Ada undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, traktat, dan doktrin. Habisnya ada pertanyaan? Siapa namanya? Siapa? Saya mau nanya terkait doktrin, Pak. Tolak ukur suatu doktrin dapat menjadi acuan bagi seseorang yang membutuhkannya itu gimana, Pak? Apakah kayak ucapan profesor kayak dia mengajar itu udah bisa dianggap doktrin, terus pembuktiannya itu dianggap valid nih gitu, dan dapat dipercaya, itu seperti apa? Ini hal yang menarik. Kalau secara teoritis bahwasannya seluruh pendapat sarjana hukum itu dapat dikategorikan sebagai doktrin. Nah, kata saya, secara teoritis teman-teman pun, ya, yang nanti pada akhirnya selesai menjadi sarjana hukum dan mampu memiliki satu pendapat yang logis, ya, yang dapat menjadi solusi dari penyelesaian masalah, sebenarnya itu sudah menjadi sebuah doktrin, ya. Itu secara teoritis. Nah, tapi dalam praktiknya, kata saya, ada standar keilmuan yang mau nggak mau teman-teman harus tempuh, ya, yaitu jenjang pendidikan sampai dengan S3, ya. Gak harus profesor kok secara praktik, ya. Pendapat sarjana hukum atau doktrin, ya, ini sebenarnya profesi juga teman-teman, tapi tidak terdeskripsikan dengan jelas, ya. Ke depan menjadi seorang ahli itu merupakan suatu profesi hukum, ya, yang sangat menarik, tapi perjalanannya nggak mudah, ya. Dan ditanyakan tadi validitas apa yang menjadi dasar satu doktrin itu dapat diterima. Ketika teman-teman mampu melampaui jenjang pendidikan, ya, mampu melampaui jenjang pendidikan sampai dengan S3 atau bahkan mendapat gelar kehormatan profesor, ya, apa yang teman-teman sampaikan, ya, apa yang teman-teman yakini, ya, apa yang teman-teman racik atau temukan dalam sebuah pendapat hukum itu mau nggak mau harus diterima, ya, sebagai bentuk doktrin. Jadi validitasnya pasti selalu diterima, nggak ada penolakan, ya. Tapi yang menjadi masalah adalah, ya, apakah kita dipilih atau ditunjuk untuk menjadi seorang ahli itu. Nah, tadi kita udah ngomong berbagai sumber hukum atau acuan hukum, ya, yang menjadi sumber hukum secara general, ya. Kalau jadi pertanyaannya ada dua teman-teman pada akhirnya, apa yang menjadi sumber hukum? Titik tanda tanya kan? Atau apa yang menjadi sumber hukum negara Indonesia? Ya, itu berbeda, ya. Dari 5 sumber hukum in generalnya, bangsa Indonesia hanya memilih apa teman-teman? Undang-undang saja. Kenapa? Pendapat saya, kenapa Indonesia lebih memilih undang-undang? Contoh saja nih,
sumber hukumnya itu kebiasaan. Kita tahu Indonesia kan berbagai suku, berbagai adat. Apabila diangkat dari Indonesia memilih sumber hukum dari kebiasaan itu sangat banyak dan menimbulkan ketidakpastian gitu apabila diterapkan suatu sumber hukum dari kebiasaan itu kepada suatu kasus, karena tiap-tiap daerah itu memiliki sumber hukumnya, kebiasaan daerahnya yang berbeda-beda. Jadi undang-undang adalah hal yang paling tepat dipilih oleh Indonesia karena undang-undang sendiri dibentuk oleh ada lembaganya, ada DPR yang membentuk. Secara formal menyatakan bahwasannya yang menjadi sumber ya negara Indonesia, sumber hukum bangsa Indonesia adalah ini Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang ya. Yang ini, nah ini ketetapan MPR, Perpu, PP, Kepres. Ya, terima kasih Pak Alves. Menurut saya kenapa Indonesia memilih undang-undang karena memang berpacu pada Pancasila, yang dimana Pancasila merupakan dasar hukum negara Republik Indonesia yang merupakan sesuai dengan kepribadian yang ada di warga negara Indonesia tersebut. Paling sederhananya adalah bangsa Indonesia meyakini satu aturan yang tertulis, undang-undang ya, menjadi salah satu sumber tertulis yang benar-benar diyakini bangsa kita gitu. Memberikan satu kepastian. Tadi ada jawaban dari teman kita, ada satu highlight yang sangat menarik karena memberikan satu kepastian hukumnya gitu. Karena kalau kebiasaan biasanya tidak dikodifikasi secara tertulis, tidak harus maksudnya. Makanya mungkin juga tadi kita pernah sempat menyinggung terkait hukum adat ya. Bagaimana teman-teman bisa melihat bagaimana hukum adat di Indonesia pun akhirnya keberadaannya pun kurang kuat ya. Perjalanannya sangat-sangat sulit gitu ya. Karena apa? Karena memang nggak sesuai dengan kepribadian yang dipilih ya, yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Peraturan negara Indonesia ini yang menjadi aturannya secara formal ya teman-teman. Tapi bukan berarti sumber hukum yang tadi saya sampaikan seperti halnya jurisprudensi, doktrin tidak bisa dipakai untuk di dunia hukum di Indonesia, tapi akan menjadi satu sumber yang non primer, atau apa bahasanya kalau non primer itu subsidiar mungkin ya, sebagai tambahan saja gitu. Sehingga batu pijak teman-teman ya, pada akhirnya kalau teman-teman berada di Indonesia mau nggak mau harus lebih condong ke dalam ya undang-undang atau aturan yang tertulis. Bagaimana aturan itu tertulis gitu. Karena capaiannya adalah kepastian hukum. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Apa bedanya jurisprudensi tetap dengan jurisprudensi tidak tetap? Oke. Jurisprudensi tetap dan tidak tetap ya. Ini adalah bagaimana keputusan hakim ini memang benar-benar seutuhnya diterima oleh bangsa yang menganut jurisprudensi atau tidak. Nah, kalau tetap artinya memang ada satu penghormatan yang sangat utuh terhadap jurisprudensi tersebut ya. Jadi gak mungkin ada satu keputusan di pengadilan berikutnya ya tanpa melalui koridor keputusan sebelumnya ya. Jadi ada satu kesinambungan antara jurisprudensi keputusan hakim sebelumnya dengan keputusan hakim berikutnya. Nah, kalau yang tidak tetap, hakim boleh memilih untuk menggunakan jurisprudensi itu atau tidak. Nah, ini yang terjadi di Indonesia, ya. Bahwasannya kita menganut jurisprudensi tidak tetap. Kadang-kadang hakim kita pakai, ya. Kadang-kadang nggak pakai, nggak apa-apa. Tidak ada satu keharusan atau penghormatan utuh terhadap jurisprudensi tersebut. Itu pada pertanyaan lagi teman-teman? Terkait jurisprudensi. Oke. Seperti kita tahu kan jurisprudensi ini sebenarnya kan bagaimana hakim itu dulunya memutus atau mempertimbangkan suatu kasus untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya peraturan yang mengatur saat itu, sehingga hakim harus mempertimbangkan dengan pengetahuannya sendiri dan keyakinannya sendiri.
Dan kemudian seperti dari Bapak yang sudah bilang bahwa jurisprudensi itu akan digunakan secara berulang-ulang oleh digunakan secara berulang oleh hakim-hakim pada kasus-kasus yang akan datang gitu ya Pak. Pertanyaan saya itu sebenarnya apakah setiap putusan-putusan terdahulu itu dapat dikatakan sebagai jurisprudensi? Apa kualifikasinya Pak suatu putusan itu dapat dikatakan sebagai jurisprudensi? Dan kemudian seberapa lamakah jurisprudensi ini dapat dijadikan sumber hukum Pak dalam menangani perkara-perkara ini? Semua putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh majelis hakim ya, hasil dari putusan di pengadilan itu merupakan sebuah jurisprudensi, sudah pastilah ya, di ruang pengadilan. Tapi ya, karena ketika kita ngomongin keputusan ini, kalau udah penyelenggaraan bangsa hari ini kita lihat bahwasanya keputusan itu banyak, keputusannya pimpinan, keputusannya bos kita di perusahaan mungkin gitu kan, keputusannya direktor, padekan gitu. Itu bukan menjadi tidak dikatakan sebagai hasil putusan yang mereka buat, itu tidak bisa menjadi satu pemaknaan atau pengistilahan jurisprudensi. Pemaknaan jurisprudensi adalah murni hasil dari keputusan pengadilan gitu. Sampai kapan jurisprudensi itu bisa berlaku? Ya idealnya sebenarnya karena ketika satu bangsa menganut satu jurisprudensi tetap ya, itu akan sangat-sangat berkesinambungan, akan terus berlanjut ya, akan menjadi satu konektivitas ya antara keputusan-keputusan yang akan datang, sehingga yang nggak bakal terputus, dan itu akan menjadi satu jurisprudensi selamanya gitu, sebagai catatan. Makanya berhati-hati betul ketika satu bangsa atau satu negara yang menganut satu jurisprudensi gitu kan. Nah terus waktu dan kualifikasinya itu ya, jadi ya nggak ada batasan waktu. Ketika dia hasil dari putusan pengadilan itu menjadi satu jurisprudensi tetap gitu ya. Dan hari ini sebenarnya terlepas secara formil bangsa Indonesia tidak menganut secara tetap jurisprudensi, tapi makin kesini makin kok terlihat satu penghormatan terhadap jurisprudensi teman-teman ya. Kenapa? Kita lihat secara praktik bahwasannya teman-teman bisa melihat di websitenya Mahkamah Agung ya, dalam peradilan apapun itu sekarang sudah diupdate seluruh putusan-putusan, hasil putusan-putusan di direktori putusan Mahkamah Agung gitu kan, sehingga teman-teman ya bisa menjadi satu acuan ya. Sampai sini cukup? Oke. Selanjutnya kita minggu berikutnya materi perkuliahan kita itu adalah arti dari disiplin ilmu ya, arti disiplin ilmu, terus isi dan sifat norma hukum ya. Mungkin di sini saya akan buat tugas ya buat teman-teman ya, tugas terkait bagaimana kita tadi sudah melihat bagaimana sumber hukum secara general itu apa aja, terus bagaimana sumber hukum nasional bangsa Indonesia itu apa ya, dan selanjutnya bagaimana sumber hukum di beberapa negara lain ya, biar kalian bisa melakukan sebuah komparasi apakah bangsa lain lebih banyak menganut atau menghormati sumber-sumber hukum yang mereka pilih gitu kan. Seperti itu ya, tugasnya seperti itu. Dan saya cukup sekian, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah serangkaian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat dalam kepesertaan Serdos gelombang pertama ini di tahun ajaran 2025. Saya Muhammad Hafiz undur diri. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.